Oke, selamat malam. Kita akan mendiskusikan tentang jejak harga yang ditinggalkan oleh para pelaku pasar yang besar, yang biasa sering disebut sebagai big boys. Oke, teman-teman yang berbahagia, ini adalah mata uang Euro USD. Biasanya kehadiran pemain besar, dia akan meninggalkan jejak harga ya. Dan dia akan selalu keluar dari keseimbangan harga. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat batasan. Di sini ada candle dengan ukuran sekitar 30 pips bodinya ya. Jadi sementara saya menganggap ini adalah pemain besar. Di mana titik mulai dia naik, saya akan kasih tanda di sini ya, garis. Kemudian sesudah munculnya candle ini, harga mengikuti naik sampai di sini. Dimana apabila saya ukur secara bodinya saja, dia mencapai level sekitar 261. Ya, 261. Sebenarnya bisa juga diukur dari sini ya. Tapi saya ambil bodinya aja ya. Jadi sampai di 261. Saya kasih tanda. Kemudian setelah sampai di daerah target, muncul satu candle besar 31 poin. Jadi 31 poin entah yang terjadi seller masuk pasar, tapi yang jelas di sini adalah candle koreksi. Berarti ada di antara pemain di sini yang taking profit yang membuat harga turun. Karena kalau kita lihat di sini harga yang naik sudah terjadi breakout di sini. Oke, sehingga ada kesempatan beli pada daerah pullback di sini. Nah, kita tidak bicara tentang strategi, kita berbicara tentang footprint, tentang harga yang dia tinggalkan. Dan kita kasih tanda di sini. Oke. Kemudian sesudah sampai di sini, mulailah masuk para spekulan. Harga naik sampai di sini. Kemudian muncullah sebuah candle besar lagi berukuran 29 pips. Saya akan kasih tanda. Oke. Nah, di sini juga muncul sebuah candle dengan ukuran 26 pips, tetapi ada koreksi sedikit ya. Saya juga kasih tanda. Jadi teman-teman nanti akan melihat di sini ada 29 pips naik sampai selesai. Di sini harga berkonsolidasi cukup lama. Kemudian di sini terjadi penurunan. Saya juga akan kasih tanda di sini. Oke, beberapa pemain di sini juga muncul. Nah, hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa jejak harga yang ditinggalkan ketika mereka masuk pasar itu biasanya disertai dengan volume transaksi yang besar. Seperti ini, volume transaksinya tinggi. Yang ini, volume transaksinya tinggi. Yang ini, volume transaksinya tinggi. Yang ini juga volume transaksinya tinggi. Jadi antara mulai candle besar dengan candle besar, dia menyisikan ruang. Ada ruang. Apabila dia terjadi breakout, dia juga menyisikan ruang. Ruang pergerakan, zonanya. Nah, kita sudah membuat garis beberapa di sini. Oke. Nah, di sini juga terjadi. Kemudian pada bagian bawah tidak ada lagi. Dan harga yang terakhir adalah berjumlah 50 pips. Sesudah 50 pips, harga tertahan di bawah key level di sini. Oke. Kemudian harga mengalami konsolidasi dan memasuki fase akumulasi. Breakout lah di sini dia mengisi. Nah,
Sesudah itu, coba diperhatikan garis-garis yang sudah kita buat. Apakah memiliki fungsi jejak harga yang lalu pada masa yang akan datang? Coba diperhatikan harga bukankah mantul pada area-area di mana pemain besar masuk pasar? Apakah dia berfungsi sebagai support resisten? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa riset ini memiliki satu rekaman jejak harga yang bisa kita gunakan di dalam bertransaksi, bahwa harga itu sering terlihat terkunci dari satu ruang ke ruang yang lain, tetapi dia tetap memiliki uh, jarak ruang transaksi yang mantul ke sana kemari. Jadi dia berfungsi sebagai support resisten, jejak harga yang dia tinggalkan, dan ini akan berlaku sampai kapanpun selama harga memiliki ingatan. Oke, terlihat harga bergerak dalam pantulan di antara harga pembukaan dari candle besar pada masa lalu.
Oke, sampai di sini video singkat ini supaya gambaran kasar ini bisa memberikan rasa penasaran kepada teman-teman untuk melakukan riset pada mata uang yang ditradingkan. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Jika video ini memberikan manfaat, silakan subscribe dan di like supaya ada video baru bisa diupdate. Oke, terima kasih untuk atensinya yang sudah menonton video ini.